Iya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda lewat program Tanggapan Publik. Pemirsa, melalui program Tanggapan Publik kali ini kami juga mengharapkan nanti responsif dari Anda terkait dengan topik yang kita bahas dari Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, menurut data pada tahun 2022 pemirsa, di mana ada sekitar 4.000-an kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Namun ini belum termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan oleh korban begitu. Dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak Komnas dan juga pihak terkait lainnya untuk mencegah dan mengatasi agar bisa meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dan untuk itu pada sore hari ini di Tanggapan Publik kami angkat topiknya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan untuk itu akan kita bahas hal ini dengan dua narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Langsung saja pemirsa saya akan perkenalkan yang pertama sudah hadir bersama kita Ibu atau Kakak Dr. Hairani Esos MSP selaku akademisi. Selamat sore Kakak, apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Dan kemudian kita juga telah menghadirkan orang yang berkompeten dan sudah paham sekali dengan data dan bagaimana akurasi data di Indonesia. Kita sudah hadirkan di sini Komisioner Komnas Perempuan, Bang Ferianto Sitohang. Selamat sore Bang Ferianto, apa kabar? Selamat sore. Selamat datang di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, dan pemirsa kami juga nanti mengundang Anda untuk bisa memberikan sumbangsi pikiran Anda, memberikan saran dan masukan terkait dengan topik yang kita angkat di line telepon kami di nomor 0811 6100 386. Meskipun sebenarnya data, kalau kita bicara tentang data pasti Bang Ferianto yang tahu. Tapi secara akademisi pasti ini juga terus dibahas. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat rujukan data 2022 ini Kak Hairani, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Apalagi di Sumatera Utara masuk 5 besar, kalau tidak salah tadi menurut Bang Ferianto. Sebelum kita on air tadi saya sudah tanya dulu. Sumatera Utara masuk dalam 5 besar kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi saya mau nanya ke Kak Hairani. Kak Hairani, bagaimana upaya pihak akademisi atau mungkin lembaga perguruan tinggi untuk mengurangi atau meminimalisir kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara? Baik, sama-sama kita ketahui ya bahwa sebenarnya kasus-kasus kekerasan itu semakin meningkat gitu ya. Itu yang seperti tadi disampaikan gitu. Hal itu juga terjadi di Sumatera Utara. Nah, tentu ini menjadi PR bagi kita yang konsen di bidang ini ya, di bidang penanggulangan di bidang ini untuk kesejahteraan perempuan gitu ya, khususnya untuk perguruan tinggi. Nah, kalau di perguruan tinggi itu memang kita sudah berusaha melakukan banyak kajian-kajian gitu ya, melihat apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh masyarakat, apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan, apa sebenarnya permasalahannya, di mana kendalanya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi terhadap pemerintah atau terhadap masyarakat. Karena sebenarnya tanggung jawab daripada kasus-kasus kekerasan itu tidak hanya di pemerintah, tetapi ini menjadi tanggung jawab mulai dari keluarga, termasuk di dalamnya orang tua, masyarakat, ya perguruan tinggi, ya semua kita mempunyai tanggung jawab agar kasus daripada kekerasan ini menurun setiap tahunnya. Ya. Baik, menarik ini mukadimah disampaikan oleh Kak Hairani. Saya ke Bang Ferianto. Bang, kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, secara umum di Indonesia ada 5 besar tadi termasuk salah satunya 5 besar Sumatera Utara. Tingkat pertama itu di mana? Dan kasus yang paling banyak itu didominasi kekerasan karena apa begitu Bang? Boleh disampaikan ke masyarakat kita Bang? Ya, kalau kita bicara tentang data nasional bahwa peringkat pertama masih berada di Jawa Barat, kemudian ada Jawa Tengah gitu. Sumatera Utara berada di peringkat kelima. Saya pikir jangan terlalu khawatir juga kalau kemudian kita masuk di dalam 5 terbesar kasus terbanyak di Indonesia itu tidak selalu buruk, tapi boleh aja baik. Yang pertama kenapa baik saya katakan, artinya ketika dia terdokumentasi datanya, proses pendokumentasinya berjalan dengan baik. Ada instrumen, ada lembaga yang konsen untuk menangani kasus itu, mendokumentasikan kasus itu, atau kemudian program pemerintah, masyarakat, kampus cukup baik sehingga kesadaran publik khususnya korban dia cukup baik dan dia punya keberanian untuk melaporkan kasusnya. Di tempat lain dia tidak masuk misalnya dalam jumlah provinsi terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa saja tidak ada lembaga yang menangani kasus di sana, tidak ada yang mendokumentasikannya.
Karena itu kemudian saya bilang jangan terlalu risau dengan itu, tetapi bukan berarti kita abai juga. Kita perlu konsen. Yang pertama adalah penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita harus menghentikan kekerasan terhadap perempuan ini. Kita mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Bagaimana caranya? Saya pikir kampus punya penelitian. Bagaimana misalnya faktor budaya kita berkontribusi untuk kemudian memposisikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga kemudian mereka seakan-akan dijadikan sebagai objek kekerasan. Ini harus diubah. Termasuk juga kemudian kurikulum pendidikan kita itu juga harus diubah. Bagaimana misalnya dipromosikan kesetaraan laki-laki dan perempuan gitu. Dan itu sesungguhnya sudah ada dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di bulan Mei tahun ini sudah berumur 1 tahun. Tapi memang mungkin publik belum terlalu tahu banyak karena ini masih proses penyusunan aturan turunan di mana leading sektornya adalah KPPA, dan Komnas Perempuan memberikan masukan mulai dari proses penyusunan dari rancangan undang-undang itu sampai kemudian sekarang penyusunan aturan turunan. Kalau itu semua sudah jadi, bukan berarti tugas kita selesai. Kita perlu mensosialisasikan ke publik tentang substansi undang-undang itu, perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Bagaimana aparat penegak hukum bisa menggunakan undang-undang itu ketika mereka menerima pengaduan, tidak justru mengkriminalisasi atau membuat korban ketakutan. Sehingga kemudian ketika korban ketakutan, mereka merasa, oh nggak ada gunanya melapor. Karena kalau kita lapor nggak akan diproses juga gitu. Nah, paradigma itu harus diubah. Diubah dimulai dengan penanganan yang profesional, pengetahuan yang mumpuni dari aparat penegak hukum ketika mereka kemudian menangani kasus-kasus itu. Tapi yang paling utama perlu juga kita sampaikan adalah proses pemulihan terhadap korban penting untuk diperhatikan. Kita tahu selama ini, pemirsa TVRI harus tahu bahwa ketika perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual misalnya, dia akan berada dalam situasi yang berbeda. Sebelum kasus itu ada, sampai kemudian kasus itu bahkan inkrah. Yang saya mau katakan adalah kalau pelakunya udah dihukum, bukan berarti selesai itu persoalan. Korban, perempuan korban, dia masih mengalami trauma. Dia masih ketakutan berhadapan dengan orang yang itu justru bisa menghancurkan hidupnya. Karena itu butuh ada proses pemulihan. Bagaimana caranya? Layanan konseling yang mumpuni, yang dimiliki dan difasilitasi oleh pemerintah. Baik juga masyarakat sipil, termasuk di kampus. Kampus kan punya misalnya teman-teman mahasiswa psikologi yang mereka bisa menggunakan ilmu pengetahuan itu dan menjadi praktek ketika kemudian mereka berhadapan dengan korban. Saya pikir itu penting. Kemudian yang kedua, perlu ada kebijakan baik di ranah daerah, ranah pusat sudah ada nih, di ranah daerah dia perlu ditindaklanjuti, membuat misalnya rancangan peraturan perlindungan perempuan, memberikan anggaran yang cukup sehingga ketika ada perempuan korban kekerasan dia bisa tertangani. Kami pernah misalnya menerima pengaduan, kasus ini di daerah kepulauan, jauh sekali dari kota, dia harus naik perahu sekitar 2 ke 3 jam supaya kemudian nyampe ke kota. Dia kemudian bilang, Bang Ferry, ketika saya melaporkan kasus saya tidak makan seharian karena saya hanya punya uang untuk ongkos naik kapal ke kota untuk melaporkan kasus. Saya kemudian bertanya, ini tanggung jawab siapa mengurusin ini? Harusnya tanggung jawab pemerintah. Ketika misalnya ada korban, bahkan mulai dari biaya visumnya difasilitasi pemerintah, kemudian ongkos transportasinya, biaya konsumsinya. Karena banyak korban ketika dia ingin mendapatkan keadilan, dia tidak bisa bekerja. Kalau dia bekerja misalnya sebagai buruh harian atau menerima uang ketika dia udah bekerja, itu akan terhambat gitu. Artinya perempuan korban akan mengalami kekerasan berlapis. Karena itu kepedulian kita, kepedulian masyarakat mendukung korban menjadi sangat penting dan langkah awal untuk memulihkan korban dari rasa trauma dan penderitaan yang dialami. Baik. Menarik sekali nih kalau Bang Ferianto sudah bicara skopnya nasional. Saya ke Mbak Hairani. Mbak Hairani, kalau tadi Bang Ferianto mengatakan Sumatera Utara masuk dalam 5 besar daftar kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dan apakah ini sudah sesuai dengan data riset yang dilakukan oleh pihak kampus atau akademisi atau akademik? Dan kemudian juga apakah memang ini masih artinya kalau kita gali lebih dalam sebenarnya mungkin saja kita bisa di nomor 1 begitu?
Silakan. Ya, kita dari USU pernah melakukan penelitian tahun 2021. Jadi data itu kita lihat trennya 5 tahun terakhir itu, terakhir 21 untuk kasus Kota Medan gitu ya. Yeah. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Bang Ferry itu menjadi hal yang memang kalau diperhatikan data di Kota Medan itu ya seperti itu diadanya terjadi. Jadi kalau kita lihat ada beberapa hal gitu ya, penyebab dari hasil penelitian itu penyebab daripada terjadinya kekerasan gitu. Yang pertama ekonomi. Ya. Yang kedua juga termasuk di dalamnya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dan yang ketiga yaitu terjadi perkawinan dini. Itu yang terjadi. Itu 3 hal yang jadi penyebabnya di hasil penelitian ini. Nah kemudian kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, saya pikir sudah ada memang dilakukan, tetapi belum maksimal. Misalnya pemerintah di setiap kabupaten kota itu sudah ada UPTD-nya yang menangani tentang korban kekerasan. Tetapi saya lihat bahwa SDM yang ada di UPTD-nya itu yang masih kurang. Misalnya ada beberapa UPTD-nya juga psikolognya belum lengkap. Dia masih sarjana psikologi misalnya gitu. Nah kemudian pekerja sosialnya juga belum lengkap. Nah kemudian relawan-relawan yang lain sebagai pendukung itu juga belum lengkap. Jadi kalau kita lihat kelembagaan menangani itu hampir ada di kabupaten kota di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, tetapi belum maksimal berjalan. Nah itu tadi mungkin karena tadi tuh kebijakan berupa peraturan itu belum ada gitu ya. Jadi itu berjalan tapi belum maksimal. Sehingga kasus-kasus yang ditangani itu ya tidak maksimal penanganannya. Apalagi pendampingan yang kurang. Seorang korban tidak mudah gitu ya untuk menyampaikan apa yang dirasakannya, apa yang didapatkannya, tidak mudah untuk dia. Bahkan kadang-kadang memang kita melakukan wawancara dengan SDM yang ada di UPT itu. Mereka bilang gini, kadang-kadang Kak Rani, kita sudah berjalan, tapi dia kemudian enggak proaktif lagi. Betul. Jadi saksi di kasus dia itu. Malah dia menarik sendiri kasusnya itu, sementara kita sudah jalan. Nah itu yang disampaikan. Jadi saya pikir juga pendampingan sangat perlu seperti disampaikan Pak Ferry. Sebenarnya bukan hanya pada kasus dia mengalami, tapi setelah mengalami itu lebih berat lagi rasanya. Apalagi perempuan yang sudah misalnya berkeluarga, maka ini nanti merembet kepada anak, ya kan, merembet lagi kepada yang lain-lain. Sangat dia banyak turunan-turunan yang merasa korban daripada kejadian itu. Baik, menarik ini. Bang Ferry, kalau kita lihat ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Hairani begitu. Nah, ternyata kalau seorang perempuan yang sudah mendapatkan atau menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual kah? Nah, bukan berarti ketika pelakunya sudah dihukum, traumatiknya bukan lantas begitu saja hilang. Tapi bagaimana kemudian Komnas Perempuan supaya bisa mengatasi hal ini, meskipun memang bukan penanganannya di Komnas begitu, tapi bagaimana mendorong pihak terkait agar memang benar-benar bisa melakukan pemulihan terhadap si korban begitu, mengingat banyaknya korban di Indonesia. Ya, karena itu saya mendukung apa yang disampaikan oleh Kak Erani bahwa pemerintah perlu menyediakan sarana yang komprehensif. Di daerah saat ini sudah ada UPT PPA, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Tapi memang persoalannya sering sekali dia hanya ada pamflet, ada bangunan, tetapi isinya orang-orang yang akan membantu itu belum maksimal. Karena itu kemudian kita SDM-nya, termasuk SDM-nya juga dana sesungguhnya, karena dana juga dibutuhkan ya. Karena itu saya tadi menyampaikan perlu ada peraturan daerah, kebijakan anggaran yang mendukung itu semua. Sehingga kemudian ketika kami misalnya berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan yang membawahi UPTP 2TP2A misalnya, mereka bilang anggaran kami terbatas. Kami nggak bisa meng-hire psikolog misalnya. Kami nggak bisa meng-hire pengacara untuk menangani kasus ini. Maka saya setuju bahwa penanganan kasus-kasus ini harus komprehensif dan dia kemudian harus dia berkelanjutan gitu. Termasuk misalnya aspek pemulihan tadi itu. Kita berharap tidak hanya di rumah sakit, bahkan sampai ke puskesmas ada psikolog yang bisa membantu perempuan korban yang mengalami trauma gitu, sehingga dia bisa datang gitu ke sana gitu. Memang untuk mengurangi atau mengatasi persoalan itu banyak lembaga layanan masyarakat berbasis masyarakat yang dia kemudian berinisiatif. Saya misalnya menjadi konselor, teman-teman menjadi konselor, kalaupun kami tidak
latar belakangnya psikologi gitu. Tapi kemudian kita belajar karena itu tadi perempuan korban dia butuh didengarkan, dia butuh semacam konselor yang dia bisa membantu dia gitu. Karena kalau tidak, ada beberapa korban kemudian yang dia mengalami stres dan depresi. Bahkan ada perempuan korban yang dia kemudian bunuh diri. Apakah kita menginginkan itu? Tidak. Kita justru harus mencegah jangan sampai ke sana. Bagi kami harus menyampaikan bahwa korban mengalami penderitaan, iya, tapi dia harus ditolong, bahkan kemudian dia mestinya dibantu bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang. Kalau itu sudah dilakukan, disitulah kemudian kita merasa bahwa kita berguna, kita merasa bahwa kita dapat menolong korban. Dan Komnas Perempuan melakukan terobosan, melakukan advokasi, mendorong pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan dan penanganan kasus itu. Dan rekomendasi-rekomendasi kami udah cukup banyak dan beberapa direspon. Misalnya akhir tahun yang lalu saya ke Batam, ke Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu mengeluarkan pergub yang dia mencegah dan menanganin perempuan-perempuan korban kekerasan. Salah satunya adalah itu. Mereka memerintahkan seluruh rumah sakit sampai ke bawahnya itu menyediakan fasilitas misalnya untuk psikolog, sampai kemudian fasilitas ketika kemudian dia membutuhkan visum et repertum. Nah itu juga sampai dilakukan gitu. Dan itu yang belum merata dan kami masih terus-menerus berkeliling meminta pemerintah daerah punya inisiatif untuk itu. Kalaupun memang dari hasil cerita teman-teman di pemberdayaan perempuan sering sekali mereka bilang persoalan perempuan ini dianggap nggak penting, Pak Ferry. Kadang-kadang lebih penting soal infrastruktur misalnya. Padahal ini persoalan kemanusiaan. SDM, padahal ini kalau nggak ada SDM-nya gimana infrastruktur bagus begitu ya? Betul gitu. Karena itu kemudian kita selalu mengingatkan, kita nggak pernah bosan, yuk mari bareng-bareng. Nggak boleh Komnas Perempuan sendiri yang kerja, nggak boleh juga misalnya pemerintah sendiri. Tapi semua harus bergerak bersama supaya kemudian perempuan korban kekerasan terbantu, tapi yang paling utama adalah mari kita berikan pemahaman kepada publik agar tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap yang lainnya. Baik, ini yang paling penting sebenarnya ya Bang Ferry ya, bagaimana memberikan sosialisasi kepada publik supaya tidak menjadi pelaku korban kekerasan, bukan hanya bagaimana terhindar dari kekerasan, tapi tidak menjadi pelaku korban kekerasan. Menarik, semakin panas ini dialog kita dengan dua narasumber yang hebat-hebat kita undang ke studio 2 TVRI Sumatera Utara, pemirsa. Namun kita harus rehat dulu, kita akan dengarkan sebuah suguhan lagu dari Kekustik berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan sudah kita hadirkan narasumber Bang Ferryanto Sitohang dan juga Dr. Hairani Esos MSP dari akademisi dari salah satu universitas negeri di Sumatera Utara. Saya ke Mbak Kak Hairani lagi. Kak Hairani, kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, bagaimana Kak Hairani melihat ya responsif pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ini? Meskipun sudah dikasih mungkin masukan dari pihak akademisi, tapi bagaimana kakak melihat pihak pemerintah dalam mengeksekusinya sehingga ini bisa ditekan serendah-rendahnya begitu? Ya, baik, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Ferry, dalam penanganan kasus kekerasan ini kita perlu anggaran gitu ya. Itu anggaran itu, jadi kalau kita mau lihat sebesar apa komitmen daripada pemerintah dalam penanganannya bisa dilihat dari anggaran yang dibuat khusus untuk penanganan kasus. Jadi kalau bisa kita lihat sebenarnya di kabupaten kota itu anggaran di kabupaten kota mana yang paling tinggi, sebenarnya bisa juga jadi indikator. Nah ini yang lebih konsen dia terhadap penanganan kasus. Tapi kalau misalnya anggarannya kecil atau bahkan mungkin tidak ada, nah ini jadi pertanyaan sama kita. Ya kan, berarti ini nggak ada konsentrasinya untuk ini, padahal kasusnya sudah ada. Itu ada di beberapa kabupaten kota, misalnya gini dia, kan ada UPTD-nya, UPTD ini udah menangani kasus gitu ya. Nah sehingga si korban kan mestinya harus ada dia rumah amannya, ternyata rumah aman untuk si korban pun tidak ada. Atau bahkan kadang-kadang kejadiannya Januari, dia bilang ini udah habis loh sewanya kami. Rumah aman itu memang nanti ada begitu, tapi nggak berkepanjangan begitu ya? Iya, kan penanganan ini kan harus dia konsisten gitu ya, terus menerus. Karena memang kejadiannya ini kan kejadian yang
Kalau saya bilang luar biasa karena memang dia kejadiannya kasusnya bertambah. Itu yang melapor. Nah, sedangkan hasil penelitian kami 2021 itu disebutkan bahwa sebenarnya yang melapor ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak melapor. Ya. Kita bayangkan kan gitu ya. Tetapi tadi ada juga wacana kita tadi bisa saja gitu ya. Ada daerah lain kasusnya tinggi, ya kan, tidak melapor, sehingga seolah-olah ini baik-baik saja, nggak ada kasus gitu. Nah itu tentunya penanganan kita kan harus masif ini. Kok saya pikir kita mulai, misalnya undang-undang PKDRT kita itu, walaupun sudah lama, tapi kalau misalnya kita tanya di masyarakat, sebesar manakah pemahaman masyarakat tentang undang PKDRT ini? Saya pikir masih ini ya, masih sangat rendah. Yeah. Ya. Jadi saya pikir ini sosialisasi harus terus kita lakukan gitu, jangan bosan-bosan. Yeah. Walaupun ini sudah lama, tetap maka mulai bergerak kita, mulai dari bawah, dari lingkungan, dari kelurahan, dari kecamatan, kabupaten, kota, ini semua harus bergerak kita semuanya, mensosialisasikan ini sehingga setiap individu paham dia tentang apa itu kekerasan. Yeah. Dia bisa menjaga diri dia untuk tidak melakukan, dan dia bisa menjaga diri dia untuk apabila seandainya jadi korban, dia berani untuk menyampaikan, mengutarakan. Ini perlu pembelajaran untuk masyarakat. Karena selama ini yang terjadi itu, kenapa misalnya kasus ini tidak berjalan gitu ya? Karena itu tadi tidak berani, jadi saksi pun tidak berani, si korban tadi menyampaikan tidak berani, sehingga ya tidak tuntas gitu ya. Jadi sebenarnya sangat banyak permasalahannya, kelemahannya sangat banyak, PR-nya masih sangat banyak. Saya pikir di SDM juga, di anggaran juga, ya kan, di fasilitas yang lain juga, sangat banyak ini kita PR kita. Baik. Saya ke Bang Ferianto, Bang Fer, bagaimana intervensi daripada Komnas Perempuan ini untuk pihak-pihak yang menangani, bisa nggak mengintervensi begitu? Artinya mendorong supaya memang mereka benar-benar kerja gitu loh. Ini bukan hanya data saja, kalau datang buat apa data begitu, tapi bagaimana penanganannya supaya ini bisa terselesaikan begitu. Intervensi ini sejauh apa selama ini? Ya, tentu kami bisa memberikan rekomendasi, itu sesuai dengan mandat, dan rekomendasi kita ditindaklanjuti oleh beberapa kabupaten kota, bahkan pemerintah pusat. Saya mau menyampaikan contoh baik sesungguhnya di Kota Medan. Ya. Sebelum tadi ke sini, ke tempat ini, saya ketemu dengan wali kota Medan dan ketemu dan ngobrol dengan kepala dinas pemberdayaan perempuan. Sesungguhnya ada praktek baik di Medan. Menurut Pak Wali Kota, di Medan itu sudah ada satgas untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, bahkan sampai ke level lingkungan. Jadi seluruh Kepling itu ditugasi untuk menjadi anggota satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Itu contoh baik. Sehingga kemudian kalau ada korban bahkan sampai ke kampung-kampung, dia bisa langsung mengakses. Pertanyaan saya adalah, apakah publik tahu bahwa Kepling tugasnya adalah bagian dari satgas? Tidak. Mungkin tidak. Tidak banyak. Betul. Ada yang tahu mungkin tapi sedikit saja. Betul. Maka tadi saya kemudian menyampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Wali Kota mungkin perlu ada campaign besar mengumpulkan seluruh satgas ini, kemudian kita perlu misalnya bikin roadshow atau apa sehingga publik tahu gitu. Dan Pak Wali Kota merespon itu dengan positif. Kemudian Pak Wali Kota bilang setuju, bahkan dia mendorong agar kepala dinas itu mensosialisasikan satgas-satgas itu. Bahkan sambil bercanda Pak Wali Kota bilang jangan hanya foto wali kota dan foto lurah yang ditampilkan. Kalau perlu tampilkan itu satgas-satgas. Saya pikir itu penting, sehingga kalau misalnya ada korban, bahkan paling bawah, dia tahu dia kemana. Kadang-kadang banyak sekali, dan saya pikir kita ikut berkontribusi, berdosa, ketika misalnya ada perempuan korban kekerasan, baik korban KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan fisik, korban kekerasan seksual, tapi kemudian dia tidak tahu mau kemana untuk mengadukan persoalannya. Atau ketika dia sudah mengadukan kasusnya, gak ada orang yang peduli. Itu yang terjadi kalau teman-teman misalnya pemirsa TVRI pernah membaca berita pada tahun yang lalu. Seorang mahasiswi, dia kemudian korban kekerasan seksual oleh pacarnya, berulang-ulang dia kemudian diminta untuk melakukan aborsi, tapi kemudian dia tidak tahan, dia bicara ke keluarganya, tidak ada orang yang percaya. Dia kemudian memutuskan, dia datang ke kuburan ayahnya, dia bicara di situ, dia mengakhiri hidupnya. Saya pikir ini dosa kita bersama. Di tengah-tengah banyak sekali kebijakan-kebijakan, tapi kita nggak bisa membantu yang bersangkutan.
Ada banyak kasus yang lain. Saya misalnya ke Kupang, saya ketemu dengan seorang ibu, dia berpuluh tahun menjadi korban KDRT. Puncaknya adalah tangannya ditebas oleh suaminya. Dia dia menjadi disabilitas karena KDRT yang dialaminya. Dia kemudian bilang, saya sudah bicara ke tokoh-tokoh agama, ke masyarakat, tapi nggak ada yang membantu saya. Karena itu kemudian kalau sampai ada satgas di level paling bawah, tapi yang paling penting juga adalah satgas ini diberikan kapasitas. Bagaimana mereka menolong korban. Ketika ada yang mengadu, apa yang mereka lakukan? Saya pikir itu tugasnya Kak Hairani, teman-teman akademisi, masyarakat sipil untuk membantu pemerintah daerah memberikan penguatan kapasitas itu. Ketika ada korban yang melapor, langkah pertama apa yang mereka lakukan? Ketika korban misalnya butuh konseling, apa yang harus disiapkan? Saya pikir itu yang perlu dilakukan, dan kita udah punya undang-undangnya, udah punya kebijakannya. Mari bareng-bareng memahami dulu undang-undang ini. Saya setuju, masih banyak publik yang nggak paham undang-undang PKDRT. Jangankan publik, aparat penegak hukum juga masih terjadi. Contoh kasus misalnya, ada perempuan yang udah babak belur, dihajar oleh suaminya. Ketika dia lapor ke polisi, kemudian karena pengaruh keluarga atau siapapun dia, si korban kemudian mencabut laporannya, kemudian otomatis tersangkanya ini dibebaskan. Padahal dalam undang-undang PKDRT diatur yang mana dia kasus yang delik aduan, yang mana delik umum. Kalau dia sudah sampai babak belur, luka-luka, dirawat di rumah sakit, itu bukan delik aduan, delik umum. Kalau kasusnya misalnya ditarik laporannya, bukan berarti kasusnya dihentikan, tapi diproses. Saya menduga ini juga ketidakpahaman aparat penegak hukum untuk memproses itu. Sehingga apa dampaknya? Pelaku nggak punya efek jerak. Hari ini di tempat ini dia menjadi pelaku kekerasan, dia bebas-bebas saja, dia akan mengulangi kejahatannya kembali. Karena itu sekali lagi, perangkat hukum yang ada tujuannya selain menolong korban, juga memberikan efek jerak kepada pelaku, supaya dia tidak mengulang kejahatannya di kemudian hari. Tapi yang paling penting juga adalah membantu pelaku dan korban, pelaku diberikan konseling, rehabilitasi, agar dia tidak mengulangi kekerasan di masa yang akan datang, apalagi kalau KDRT ya. Kan misalnya kalau pelakunya ayahnya, korbannya anaknya, apakah ini bisa dipisahkan? Suatu waktu mereka akan bisa ketemu, baik dalam momen-momen acara keluarga dan lain sebagainya. Siapa yang memikirkan apakah anak ini trauma? Karena itu memang perlu ada semacam konseling juga kepada para pelaku, rehabilitasi kepada pelaku agar dia diberikan pemahaman, dia tidak boleh menjadi pelaku kekerasan. Dan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh misalnya mengandalkan kekerasan di dalam menyelesaikan satu persoalan. Karena kalau tidak ini akan merugikan masa depan perempuan. Saya menarik nih Bang Fer yang disampaikan oleh Kak Hairani tadi. Kita sudah ada undang-undang, sudah ada SDM-nya, sudah ada semuanya di sana. Tapi bagaimana menurut anggaran? Menurut Bang Fer, ketersediaan anggaran kita? Betul. Ada memang leading sektornya KPPA begitu. Betul. Bagaimana pula kemudian Bang melihat itu? Betul. Saya pikir ini menjadi persoalan penting. KPPA ya sebagai leading sektor, tetapi juga tanggung jawab itu juga diberikan kepada pemerintah daerah. Karena itu saya mau menghimbau pemerintah daerah, apalagi kan ini tahun-tahun politik ya, dan sebentar lagi semua akan di-PJ-kan dan segala macam. Saya khawatir pemerintah daerah luput, tidak merasa bahwa persoalan perempuan penting, sehingga alokasi anggarannya mungkin hanya remah-remah dari kue yang besar itu yang akan dibagi-bagi. Maka itu saya mau menggugah perasaan kita, menggugah pikiran kita. Jangan sampai korban itu adalah perempuan yang kita kasihi. Perempuan yang kita kasihi siapa? Ibu kita, istri kita, putri kita, saudari perempuan kita. Jangan sampai orang-orang, sahabat kita misalnya, jangan sampai orang-orang yang paling dekat dengan kita dulu menjadi korban, baru kemudian kita gelisah. Dan saya juga ingin menyampaikan jangan sampai itu terjadi. Karena itu, ya kebijakan itu harus ditegakkan, diciptakan gitu. Keberpihakan harus ditunjukkan gitu. Dan kalau itu terjadi, saya harus bilang bahwa kita tidak hanya butuh pembangunan infrastruktur, tapi kita butuh pembangunan manusia. Yang mana salah satunya adalah orang-orang atau tempat atau situasi yang dia bebas dari tindak kekerasan. Sehingga kemudian ketika itu sudah terjadi, perempuan merasa memiliki ruang yang aman untuk beraktivitas, baik di dalam rumah maupun di ruang publik. Saat ini banyak orang yang merasa, misalnya perempuan mau naik angkot, dia ragu-ragu, bahkan takut. Wah, kalau saya nanti naik angkot, saya dilecehin. Atau kalau saya misalnya pergi ke tempat keramaian, jangan-jangan saya di catcallingin, atau misalnya dikata-katain gitu.
Saya pikir ini tugas bersama. Jadi penyediaan anggaran, kebijakan yang cukup baik, sampai kemudian sosialisasi terus-menerus untuk membangun kesadaran kolektif. Kita semua harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Baik Bang Fer, kita tahan dulu. Saya ke Kak Hairani lagi nih. Kak Hairani, kalau kita melihat perkembangan media sosial saat ini, apakah ini kemudian lebih gampang kita melihat atau lebih gampang para korban kekerasan akan memperlihatkan dia menjadi korban begitu? Ya. Kalau kita lihat ya perkembangan media sekarang, ini ada hal yang tidak bisa kita bendung lagi kan gitu ya. Kita memang sudah masuk di zamannya gitu ya, nggak bisa kita bendung lagi. Apakah hal ini memudahkan si korban misalnya untuk melaporkan? Ini juga menjadi belum tentu juga gitu ya. Tapi karena biasa selama ini kan misalnya begini, viral dulu baru dieksekusi begitu. Viral eksekusi gitu. Ya, kalau seandainya yang viral itu kan berapa banyak sih kan gitu ya. Tapi lebih banyak lagi yang nggak viral begitu ya. Yang nggak berani. Apalagi orangnya bukan orang-orang dominan begitu ya. Ya, lebih banyak lagi kan yang korban yang nggak berani untuk menyampaikan melalui media. Tapi sekarang ya ada juga mungkin untungnya gitu ya dengan media sekarang. Kalau misalnya dipergunakan memang itu untuk menyampaikan hal-hal yang baik, itu menjadi bisa kita kampanyekan bersama. Bagaimana misalnya media ini sebagai alat untuk mengungkap beberapa kasus-kasus kekerasan. Ya. Oke. Menarik gitu ya. Saya ke Bang Ferianto. Bang Fer, tadi misalnya ada di beberapa provinsi di Indonesia yang mungkin tidak masuk kategori mungkin yang terbanyak atau bahkan mungkin sedikit kecil sekali kekerasannya. Ini bukankah menjadi perhatian juga bagi Komnas Perempuan? Betul. Apakah ini mungkin karena kayak gunung apa es gitu ya? Iya, fenomena gunung es. Fenomena gunung es begitu. Tiba-tiba meledak. Artinya banyak sebenarnya tapi nggak berani mengeluarkan begitu Bang Fer. Ya, saya setuju itu gitu. Saya sebut saja, misalnya daerah-daerah yang memiliki potensi konflik, Papua misalnya, Aceh misalnya. Daerah ini hampir nyaris data-data kasus kekerasannya itu tidak muncul gitu. Pertanyaannya apakah betul di sana tidak ada kekerasan? Saya menduga pasti banyak kekerasan. Tapi memang ya itu tadi, pemerintah, masyarakatnya belum memiliki mekanisme pengaduan yang baik. Padahal saya setuju, sudah ada platform digital yang bisa digunakan. Di Kepulauan Riau misalnya, praktek baiknya adalah orang ketika merasa korban, dia punya kontak tertentu yang disosialisasikan oleh pemerintah. Sehingga kemudian pemerintah bisa melakukan penanganan. Di daerah-daerah itu bisa dilakukan. Pelaporan berbasis digital itu sangat baik. Saya setuju bahwa perangkat platform digital ini membantu proses penanganan gitu. Tidak hanya karena viral gitu. Tapi bahkan misalnya ketika ada kasus, teman-teman pemirsa TVRI bisa misalnya yang membutuhkan tempat pengaduan, mengklik cari layanan.com. Dicari layanan.com itu akan ada daftar lembaga-lembaga di setiap provinsi yang bisa membantu korban. Dia bisa datang ke sana. Nah pertanyaannya, apakah pemerintah daerah mau bersinergi dengan masyarakat? Cari layanan.com ini dikelola oleh masyarakat sipil. Kalau pemerintah daerah mau bersinergi, maka perdokumentasian kasus itu akan semakin baik. Dan yang paling penting adalah ketika ada kasus, penanganannya juga berjalan dengan baik. Itu yang saya katakan tadi, ketika di daerah-daerah itu tidak ada lembaga layanan, tidak ada mekanisme pendampingan, korban-korban ini akan terus bertambah dan dia berjuang sendiri. Kalau dia memiliki kemampuan yang cukup baik, dia akan menjadi survivor. Dia akan melewati masa-masa sulit itu. Tapi kalau dia tidak punya daya juang, tidak punya sumber daya, masa depannya bisa jadi gelap. Itu yang saya pikir harus menjadi concern kita. Kita ingin membantu perempuan korban kekerasan gitu. Dan yang paling penting juga adalah, saya pikir kita memang baik menggunakan platform digital. Tapi harus waspada, platform digital selain dia tujuannya baik, di sana juga banyak pelaku-pelaku kekerasan seksual, predator-predator. Dalam catatan Komnas Perempuan, kekerasan cyber berbasis gender tiap tahun dia meningkat. Bahkan 100%. Khususnya di masa COVID, ketika kita semua banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi, itu juga kemudian ditunjukkan dengan peningkatan kasus kekerasan cyber berbasis digital tadi itu, berbasis cyber gitu. Dan itu diwaspadain. Ironisnya kami juga udah berkali-kali juga memberikan rekomendasi ke misalnya Kemendikbud, ke Kominfo, agar yang pertama masyarakat kita, khususnya anak muda, itu diberikan pengetahuan literasi digital yang baik. Indonesia salah satu pengguna digital terbesar di dunia, tapi tidak diiringi dengan kemampuan atau kurikulum pengetahuan pendidikan berbasis literasi digital. Itu belum ada. Kemudian yang kedua misalnya,
Ketika misalnya ada kasus, katakanlah misalnya pornografi di ruang digital misalnya, itu dengan cepat bisa tersebar kemana-mana. Tidak ada misalnya sistem screening yang bisa kemudian menghalangi konten-konten ini beredar. Nah, itu juga penting kita lakukan. Kami sudah bicara dengan Meta, misalnya upaya yang dilakukan Komnas Perempuan, agar Meta bisa memberikan pengelolaan di Facebook dan di Instagram. Tapi mereka juga masih berbasis pengaduan. Kalau ada pengaduan baru, kemudian mereka bisa eksekusi. Pertanyaannya, kalau dia sudah terekspos luas, terdistribusi, orang kan bisa nyimpan itu di PC. Sehingga kemudian kita nggak bisa menjangkau dia. Artinya dia di take down pun, tapi orang bisa menyimpan itu. Setuju. Karena itu saya harus menyampaikan, lebih baik mencegah daripada menangani. Itu juga menjadi pesan yang sangat efektif dalam mengatasi kasus lebih baik perempuan. mencegah daripada menangani. Luar biasa sekali ini, setiap ujung perkataan daripada Bang Ferianto memang menarik dan positif. Dan kemudian kita lihat sejenak, kita kembali hadirkan, kita kembali dengarkan sebuah suguhan yang menarik dari Q-Stick berikut ini pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan saya ke Kak Herani dulu nih. Kak Herani, kalau kita bicara tentang ini, kita sudah sampai ke penghujung ya. Oke, penghujung acara kita. Bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan ini? Ini yang paling penting sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara tentang literasi begitu, silakan. Kalau kita lihat dari kajian gitu ya, bahwa sebenarnya pelaku kekerasan ini didominasi lebih banyak itu orang-orang yang terdekat dengan dia kan gitu ya, pelakunya. Ya. Ya. Kalau dilihat di kajian yang terakhir yang di Medan itu ya, pelaku terbanyak itu orang tua. Itu sama dengan artinya apa? Di keluarga harus ada pendidikan. Ya kan? Setiap keluarga harus memahami tentang kekerasan ini. Jadi kita keluarga dulu yang kita kita beri pelajaran, sehingga setiap keluarga baik ayah, ibu, anak paham apa itu kekerasan. Nah, setelah itu baru kita semua aturan-aturan yang ada mesti harus disosialisasikan dengan baik. Ya, tidak ada lagi. Jadi dia untuk seperti yang tadi sampaikan Bang Ferry itu semua baik elemen dari kesehatan, kemudian pendidikan, ya kan, semua harus memahami semua, sampai dia ke aparatur pemerintah harus juga memahami ini semuanya. Perguruan tinggi, semua kita komponen-komponennya harus memahami. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri untuk penanganan ini. Kita harus melakukan kolaborasi secara bersama untuk penanganan. Dan yang kita lakukan harus konsisten terus. Tidak bisa nanti hanya kasus ini, ayo kita sama-sama, tapi kasus yang lain enggak gitu. Tapi ini harus konsisten, sehingga setiap tahapan-tahapan itu dapat kita evaluasi. Ya. Jadi misalnya dia di pemerintah Kota Medan, seandainya katanya tadi sudah ada, udah ada satgasnya, mulai dari lingkungan, kemudian ini harus kita evaluasi, ya kan? Apakah misalnya satgas yang ada itu sudah berjalan dengan baik, ya kan? Kalau seandainya belum berjalan, di mana letak salahnya, sehingga nanti ada masukan-masukan lagi, kita perbaiki yang ada. Kalau memang belum ada, ayo kita buat, karena memang ini harus kita tangan cara bersama. Jadi pengetahuan itu harus diberikan di keluarga, di masyarakat, dan semuanya lini yang menangani ini. Baik. Bang Fer, apa sih cara yang efektif untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan kekerasan ini begitu? Karena ini dampaknya sangat besar sekali, dampak negatifnya begitu. Ya, yang pertama yang mau saya katakan adalah kalau orang lain menjadi korban, suatu waktu kita juga bisa menjadi korban. Artinya pemahaman itu harus kita miliki, sehingga kemudian kalau ada kasus kekerasan terhadap perempuan, kita memiliki empati. Tapi beberapa hal saya mau menyampaikan tips, misalnya kalau terjadi kasus kekerasan. Kalau misalnya Anda menjadi korban kekerasan, sebaiknya jangan diam. Jangan simpan persoalan itu sendiri. Cari orang yang kau percayai, siapa yang bisa membantumu. Kalau misalnya dari orang sekitarmu tidak ada yang bisa membantu, cari dukungan di platform digital. Saya sebut tadi misalnya klik carilayanan.com, mereka bisa membantu. Kepada masyarakat, ketika ada misalnya orang yang menjadi korban, baik keluarga, temanmu, atau di sekitarmu, berhenti menyalahkan korban. Korban adalah yang perlu ditolong, maka yang harus bertanggung jawab dalam persoalan ini adalah pelaku kekerasan itu sendiri. Kalau kemudian kita merasa bisa melakukan sesuatu, bantu korban untuk mendapatkan pertolongan atau melaporkan kasusnya
ke aparat penegak hukum. Atau misalnya membawa korban untuk mendapatkan pertolongan medis dalam situasi darurat. Kemudian kalau misalnya dia sudah mendapatkan pendampingan, maka kemudian korban ini perlu dibekali kekuatan dan keteguhan hatinya agar dia dapat melanjutkan proses itu. Dalam beberapa hal kami mendapat informasi dari teman-teman wartawan misalnya, mereka bilang bahwa perempuan korban ini udah laporkan kasusnya, tapi dia nggak melanjutkannya. Dia kemudian mencabut laporannya. Kadang-kadang aparat penegak hukum juga kemudian menjadi marah gitu. Karena itu sekali lagi pertolongan sudah diberikan, keteguhan hati korban sangat dibutuhkan untuk kemudian melanjutkan kasus ini. Karena kalau kasus ini tidak dilanjutkan, tidak akan ada efek jera. Yang paling penting saya pikir adalah seluruh pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga terkecil dan segala macam, ini harus memahami bahwa tidak boleh ada satupun yang menjadi korban kekerasan. Tidak boleh ada satupun yang dia disia-siakan. Sehingga kemudian dia merasa sendiri, dia merasa korban yang tidak berdaya. Tapi kita bisa bahu-membahu untuk menghentikan dan mencegah berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk peran media melalui talkshow seperti ini juga memberikan pemahaman kepada publik yang sangat baik, karena sesungguhnya media akan lebih mudah mencerna informasi ketika dia ditayangkan lewat televisi. Jadi terima kasih buat TVRI yang menyediakan forum Nanti kalau ini. Bang Ferry datang ke Medan lagi kabarin, kami akan undang lagi Bang Ferry untuk talkshow 1 jam, memberikan literasi, meningkatkan literasi masyarakat lewat tayangan TVRI Sumatera Utara. Luar biasa sekali Bang Ferry. Sedikit ini Kak Hairani, pesannya kepada masyarakat Sumatera Utara supaya bisa terbebas dari kekerasan dan juga tidak menjadi pelaku kekerasan. Baik, kita akan memberikan pesan kepada masyarakat Sumatera Utara, karena tadi data menunjukkan kita masuk 5 besar, itu sama dengan artinya kita semua penduduk Sumatera Utara ini harus betul-betul menjauhi diri sebagai pelaku, dan apabila korban harus mencari di mana tempat pengaduan dan harus berani menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga nanti ada efek jerahnya terhadap pelaku. Itu yang diharapkan. Terima kasih Kak Hairani, Dr. Hairani Esos MSP dari akademisi. Terima kasih Bang Ferianto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan yang sudah bersedia menyediakan waktunya 1 jam di TVRI Sumatera Utara yang cukup berharga ini, yang sudah banyak sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat Sumatera Utara bagaimana memahami supaya kita tidak menjadi korban kekerasan khususnya perempuan dan juga tidak menjadi pelaku korban kekerasan. Dan terima kasih pemirsa Anda sudah bergabung bersama kami selama 1 jam. Mudah-mudahan ini bisa menambah literasi kita terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dan terima kasih Kekyustik ya. Dan sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan satu persembahan lagi dari Kekyustik berikut ini. Selamat sore, sampai jumpa pemirsa.